Cerita novel romantis. Cinta Satu Rumah dengan Kakak Iparku. Episode 13. Tangisan dalam kejujuran. Tidurlah, kamu pasti lelah. Kap. Bara mengecup kening Echa sebelum dia pergi ke kamar mandi dan mengunci dirinya sendiri di dalam sana untuk melanjutkan karir solonya. Di tempat yang lain, seorang wanita begitu bersenang-senang dengan pesta ulang tahun teman seprofesinya. Acara yang diadakan pada sebuah klub yang ada di Pulau Dewata, dihadiri kalangan selebritis, model, influencer, juga rekan-rekan seprofesi mereka. Triing. Bunyi benturan beberapa gelas itu membuat suasana di dalam sana semakin heboh. Suara musik yang kencang membuat mereka bergerak mengikuti iramanya. Kok bisa-bisanya kau tenang meninggalkan suamimu bersama madumu? Kau tidak takut mereka benar-benar jatuh cinta dan mengkhianatimu? Tanya seorang wanita dengan penampilan nyentrik. Enggak mungkin, aku percaya sama suamiku. Dia hanya mencintaiku. Dia melakukan itu juga atas permintaanku dan demi kebahagiaan kehidupan pernikahan kami. Jadi setelah adikku itu melahirkan, mereka akan tetap bercerai. Atas dasar apa kau seyakin itu, Nola? Nola meneguk minumannya dengan agak kesusahan. Dia memang tidak punya dasar apapun untuk menuntut suami dan adiknya tidak menusuk dirinya dari belakang. Kenapa dia baru sadar sekarang? Bodohnya dia asal percaya begitu saja tanpa membuat surat perjanjian pernikahan sebelumnya. Kenapa? Mulai resah. Wanita nyentrik tadi terlihat mengejek Nola. SSSTTT, diamlah. Lebih baik bersenang-senang dengan pestanya daripada memikirkan mereka di sana. Meski berpura-pura tak peduli, tapi tetap saja pikiran Nola tertuju pada suami dan adiknya di Jakarta sana. Meksi dirinya asik berpesta di Bali. Pagi harinya, Echa merasa dirinya begitu tidak karuan karena dirinya telah terbawa suasana karena Bara. Echa tak menyangka jika pelepasan pertamanya didapatkan Bara hanya dengan jurus andalannya dengan jari. Iya, sekarang Echa paham jika rasa ingin meledak. Bagaimana mungkin kemarin Echa mengatakan jika dia tidak mau pada Bara tapi nyatanya pikirannya begitu merespon dengan baik. Hanya dengan pergerakan biasa seperti itu saja Echa sudah dibuat terbang oleh suaminya itu. Echa menatap dirinya pada pantulan cermin dengan miris. Leher serta dadanya yang dipenuhi bekas di sana. Kulit putihnya pun memerah karena Echa dengan sengaja menggosoknya begitu kuat. Berharap jejak-jejak Bara yang rasanya masih terlukis di sana segera hilang. Setengah jam berlalu, Echa baru keluar dari kamar mandi. Dilihatnya pria yang hanya mengenakan celana boxer itu masih tidur tengkurap dengan nyenyak. Entah kemana kaos yang Echa berikan kemarin sehingga Bara tidur hanya seperti itu. Miris sekali hidupku. 1 bulan yang lalu aku bahkan tidak pernah membayangkan akan bersamanya dengan kakak iparku sendiri, gumam Echa sambil menatap Bara yang masih terlelap. Saat nasi goreng buatannya sudah jadi, Echa segera kembali ke kamar. Dia harus segera bersiap untuk pergi mi kantor, juga membangunkan makhluk yang masih asik menguasai tempat tidurnya. Mas bangun. Echa hanya bersuara tak mau menyentuh Bara sedikitpun. Mas. Ucap Echa agak seru namun tak ada sahutan sama sekali dari Bara. Cek, Echa berdecak kesal. Mas bangun, pagi ini ada meeting jam 9. Kali ini Echa menggoyangkan bahu milik Bara. Sahutnya dengan suara serak. Ayo bangun, kalau nggak bangun sekarang aku ting. Ak. Echa memekik karena tiba-tiba Bara berbalik dan menarik tangannya sehingga dia terjatuh di atas Bara. Echa buru-buru ingin beranjak namun Bara membelit pinggang Echa dengan kuat. Lepas. Geram Echa dengan wajahnya yang sudah terlihat menyeramkan. Kiss dulu. Ogah. Kalau gitu biar gini aja sampai nanti, Bara masih memejamkan matanya. Cek. Cepat lepas. Morning kiss. Pinta Bara.
Bara membuka matanya karena tak ada respon dari Echa. Kamu mau kayak gini terus ternyata. Cepat lepas. Echa berusaha mendorong Bara agar dia bisa menjauh dari pria itu, tapi tetap saja tenaganya tidak mampu menandingi Bara. Pilihan ada di tanganmu. Bara tetap tenang menghadapi pemberontakan Echa. Echa mendadak diam, dia menatap wajah Bara yang ada di depannya dengan sengit. Kap. Sudah lepas. Ucap Echa setelah mengecup pipi Bara dengan singkat. Di sini. Pinta Bara sambil memanyunkan bibirnya. Enggak. Tolak Echa. Seret. Dengan gerakan cepat memutar Echa hingga kini Bara yang berada di atasnya. Aku sudah memberimu pilihan, tapi kamu sendiri yang menolaknya. Kalau begitu, aku harus mengajarimu. Kap. Echa membelalakan matanya karena Bara sudah mengecupnya. Bara hanya mengecup sebentar, kemudian menjauhkan wajahnya. Kamu bisa merasakannya kan? Bara sedikit mempererat dekapannya, supaya Echa tersenggol dengan junior yang mulai siap gerak. Echa yang terdiam langsung ketakutan. Dia khawatir kalau Bara tidak akan melepaskannya kali ini. Kali ini cukup dikit aja. Lain kali, aku akan membuatmu terbang lagi seperti tadi malam. Echa langsung memalingkan wajahnya karena merasa malu. Selain malu, dia juga seperti sedang dikendalikan oleh suaminya sendiri. Bara tersenyum tipis karena reaksi Echa itu. Dia tahu kalau Echa pasti malu karena ulahnya tadi malam. Oh ya, jangan lupa akhiri hubunganmu dengan selingkuhanmu itu sebelum aku yang bertindak. Ucap Bara sebelum berlalu ke kamar mandi. Echa yang masih berbaring di atas tempat tidurnya hanya memandang langit-langit kamarnya dengan tatapan kosong. Memutuskan hubungannya dengan Evan. Apa dia sanggup? Apa yang akan dia katakan pada Evan? Alasan apa yang paling tepat untuk melepaskan Evan? Evan terlalu sempurna untuk mencari kesalahannya. Jika mengingat pengorbanan Evan yang rela mengikuti Echa kembali ke Jakarta tentu saja membuat Echa semakin merasa bersalah. Aku yang salah karena tidak memberitahu Evan sejak awal. Aku yang salah karena mengambil keputusan ini. Tapi sekarang semuanya sudah terjadi, Mas Bara juga nggak akan melepaskanku semudah itu. Tanpa sadar air mata Echa mengalir dari kedua sudut matanya. Apa yang harus aku lakukan? Kenapa untuk bahagia saja susahnya seperti ini? Echa menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Mungkin menangis sebentar saja tidak akan membuat Bara tahu. Kesepuluh jari Echa saling menyatu pada pangkuannya. Terkadang Echa juga menekuk jarinya sampai berbunyi karena terlalu gugup saat ini. Dia juga terus melihat ke sekelilingnya dengan tak tenang karena menunggu kedatangan Evan. Dia memang sudah memantapkan hatinya untuk mengakhiri hubungannya dengan pria baik itu. Echa sebenarnya juga tidak ingin mengakhiri hubungannya dengan Evan, dia masih sayang, dia terlalu cinta, tapi dia tak mau menjadi wanita egois. Echa sudah mengembangkan senyumnya saat melihat kedatangan Evan dari kejauhan. Echa melambaikan tangannya karena Evan tampak tak melihat keberadaannya. Maaf telat karena ada masalah dikit, kamu udah dari tadi. Tanya Evan karena dia merasa terlambat lebih dari 15 menit dari waktu yang janjikan Echa. Nggak apa-apa kok. Ayo duduk, Echa sudah memesankan minuman kesukaan Evan di mejanya. Kamu mau bilang apa sih sayang, kok nggak di kantor aja tadi? Ada yang penting ya. Evan meraih tangan Echa yang kini sudah berada di atas meja. Rasanya masih sama, getaran di hati Echa masih terasa begitu kuat saat Evan menggenggam tangannya. Rasanya juga tidak akan rela jika Echa diberi pilihan untuk melepaskan Evan atau tidak. Echa menundukkan kepala untuk menyembunyikan air matanya yang sudah memenuhi pelupuk matanya. Evan, maaf. Sepertinya hubungan kita cukup sampai di sini. Aku nggak bisa melanjutkan hubungan kita lagi, Echa tak berani menatap Evan.
Apa maksud kamu sayang? Jangan bercanda deh, nggak lucu tahu nggak? Udah ah, aku lapar kita makan aja ya. Tapi aku serius Evan. Echa mengangkat kepalanya. Wajah Echa yang berlinang air mata membuat Evan membeku. Dia ingin sekali untuk tidak mempercayai ucapan Echa. Tapi wajah basah Echa, membuat Evan sadar jika apa yang dikatakan Echa bukanlah candaan belaka. Coba jelaskan apa masalahnya sampai kamu bisa bicara kayak gitu sayang. Kenapa kamu mau mengakhiri hubungan kita? Apa salahku? Evan menatap Echa dengan nanar. Jantungnya tentu saja berdetak dengan begitu cepat saat ini. Kamu nggak salah apa-apa Van. Tapi ini memang murni keputusanku untuk berpisah. Kamu laki-laki yang baik, pasti akan dapat wanita yang baik juga nantinya. Echa mencoba untuk menahan tangisannya agar tidak mengeluarkan suara meski dadanya sudah terlalu sesak. Itu bukan jawaban sayang. Yang mau aku dengar adalah alasan kenapa kamu mau putus sama aku padahal kita nggak ada masalah apa-apa. Echa hanya diam. Haruskah dia mengatakan alasan yang sesungguhnya pada Evan? Tapi apa dia sanggup? Kalau kamu cuma diam kayak gini, aku anggap kamu cuma bercanda. Tegas Evan walau sebenarnya hatinya begitu kesal dan marah. Siapa yang tak marah jika kekasihnya itu meminta putus darinya secara tiba-tiba? Van, aku mohon. Kalau begitu katakan apa alasanmu. Beritahu aku biar semuanya jelas. Tekan Evan dengan suara yang agak meninggi tapi tidak sampai mengundang perhatian orang-orang di sekitarnya. Aku sudah menikah Van. Apa itu alasan yang cukup jelas buat kamu? Akhirnya rahasia besar yang Echa simpan dari Evan keluar juga. Bohong. Evan sampai tertawa mendengarnya. Meski begitu, tawanya itu seperti mengandung luka. Evan yakin jika Echa berbohong tapi hatinya mengingkari perasaannya sendiri. Jangan banyak bercanda sayang. Cepat katakan yang sebenarnya. Tapi memang itu kenyataannya Van. Aku sudah menikah. Aku sudah menjadi istri orang sejak 2 hari yang lalu. Tegas Echa kemudian diiringi dengan isakan kecil. Maafkan aku Evan. Hicks. Hicks. Echa menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Nggak mungkin, ini nggak mungkin kan sayang. Katanya kamu cinta sama aku. Tapi kenapa kamu justru menikah dengan orang lain? Jadi selama ini kamu mempermainkanku. Echa menggeleng masih dengan tangisannya. Dia jelas mencintai Evan. Sampai detik ini pun pria itu yang masih ada di dalam hatinya. Terus kenapa kamu tega? Siapa laki-laki yang berhasil menarik perhatianmu sampai kamu menghancurkan hatiku? Evan bersandar dengan lemas ke belakang. Rasanya sungguh nelangsa saat ini. Dia ditinggal menikah oleh kekasihnya sendiri. Semua nggak seperti yang kamu pikirkan Van. Tidak ada laki-laki manapun yang berhasil menarik perhatianku kecuali kamu. Maka dari itu katakan semuanya Kak. Biar aku tahu apa yang terjadi sebenarnya. Jadi 2 hari yang lalu saat aku nggak masuk kerja, sebenarnya aku bukan sakit, tapi... Echa tak sanggup melanjutkan kata-katanya. Kamu menikah. Anggukan kepala dari Echa membuat Evan langsung meraup wajahnya. Ingin sekali dia membalikan meja di hadapannya itu tapi masih bisa ia tahan. Rahangnya hanya mengeras di tampah kepalan tangannya yang kini terlihat begitu kuat. Siapa dia? Siapa laki-laki itu? Evan masih bisa terlihat tenang di hadapan Echa yang kini terus menangis. Evan sendiri heran kenapa Echa justru menangis seperti itu di hadapannya. Di sini Echa yang salah karena meninggalkannya menikah dengan pria lain tapi kenapa Echa justru terlihat kesakitan sendiri di depan Evan. Echa sempat berhenti sejenak. Mas Bara, lirihnya sambil menunduk. Apa? Jangan bercanda Echa.
Kali ini suara Evan sempat membuat orang-orang menoleh ke arahnya. Apa menurutmu aku terlihat bercanda, Van? Echa menatap manik mata Evan. Tapi gimana bisa? Kamu menikah sama kakak ipar kamu sendiri padahal kakakmu masih ada. Kamu nggak tahu hukumnya. Apa kamu pikir aku sebodoh itu? Apa kamu pikir aku dengan senang hati menjalani pernikahan ini? Lalu apa alasannya, Echa? Jangan berbelit-belit. Echa memejamkan matanya sekejap sebelum mulai menceritakan semuanya pada Evan. Pria 28 tahun itu terlihat bersandar ke belakang dengan lemas setelah mengetahui semuanya. Tapi kenapa kamu nggak bilang dari awal, Kak? Aku bisa bantu kamu cari jalan keluar. Kamu nggak harus menikah sama Pak Bara hanya demi balas budi sama orang tua kakak kamu. Untuk petunjuk keberadaan orang tua kamu juga kita bisa cari tahu sendiri. Pasti ada jalannya asal kamu mau berusaha. Bukan gegabah seperti ini, Evan benar-benar kecewa dengan Echa. Tapi dia masih bisa memahami posisi Echa saat ini. Maaf, Van. Aku juga nggak bisa berpikir panjang waktu itu. Mungkin juga ini sudah takdirku karena nyatanya Tuhan tidak membatalkan pernikahan kami dengan caranya sendiri, berarti ini sudah jalannya. Bukan kayak gini jadinya kalau kamu cerita sama aku dari awal, Kak. Geram Evan. Terus aku harus gimana, Van? Di saat Mbak Ola mengatakan aku bukan anak kandung orang tuaku, di saat aku sedang terguncang karena kenyataan itu, dia menagih pasal balas budi yang harus aku lakukan. Mbak Ola juga bilang punya petunjuk tentang orang tua kandungku. Tentu saja saat itu aku nggak bisa berpikir jernih. Keduanya saling diam untuk beberapa saat guna meredakan emosi masing-masing. Sekali lagi aku minta maaf karena sudah menyakitimu, Van, Echa kembali bersuara. Apa kita harus berakhir seperti ini? Apa kamu nggak mau melanjutkan hubungan kita? Aku siap menunggumu, Kak. Evan masih menatap Echa dengan begitu dalam. Jangan, Van, carilah wanita lain di luar sana yang bisa membahagiakanmu. Tapi aku mencintaimu, Echa. Aku pun sama. Aku juga mencintaimu tapi takdir tidak menginginkan kita bersama. Persetan dengan takdir, kamu hanya perlu bersamanya 1 tahun kan? Aku akan menunggumu. Evan begitu keras kepala. Jangan membelenggu dirimu sendiri dengan ketidakpastian, Van. Carilah kebahagiaanmu sendiri di luar sana. Sekali lagi aku minta maaf sudah menyakitimu. Aku pergi, Van. Tangis Echa kembali pecah setelah berhasil menyingkir dari kafe itu. Sungguh kejam dirinya yang menyakiti pria sebaik Evan terlalu dalam. Echa duduk di bangku yang tak jauh dari kafe sambil menepuk-nepuk dadanya yang terasa begitu sakit. Maafkan aku, Evan. Aku mencintaimu makanya aku memilih melepasmu. Bersambung.